Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pastor Daud Kun akan menyapa jemaat Tuhan Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali yang sedang berkumpul di rumah bersama dengan keluarga. Saya mau memberikan kekuatan lewat firman Tuhan hari ini, karena saya percaya situasi dan kondisi selalu berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Sebab Yesus Hidup. Oleh sebab itu Yesus hidup, kita tidak perlu takut, tapi di sisi lain juga kita tidak perlu sombong. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedikit pun, Dia selalu menyertai kita. Saya akan mendasari firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus perlu berulang-ulang 40 hari, 40 malam berkeliling, saudaraku, datang kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul? Karena murid-muridnya saat itu sedang takut, sedang khawatir, sedang bimbang, sedang cemas, saudaraku. Karena selama ini Yesus yang mereka kagumi, Yesus yang mereka lihat membuat mujizat, tapi Yesus mati di atas kayu salib. Inilah yang membuat mereka kecewa, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka gentar. Oleh sebab itu saudaraku, tapi ketika di hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Karena saya percaya Yesus bukan hanya mati, Dia mati bagi dosa-dosa kita, tetapi Dia pada hari ketiga Dia bangkit. Dan ini tidak pernah dialami oleh tokoh-tokoh agama siapapun, karena cuma Yesus yang bangkit daripada kematian. Dan Dia memberikan kekuatan yang luar biasa, memberi kekuatan kepada murid-muridnya yang sedang takut. Selama 40 hari 40 malam Dia cuma berbicara tentang satu topik, yaitu tentang kerajaan Allah. Betapa pentingnya kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Apa itu kerajaan Allah? Saya mendefinisikan kerajaan Allah yaitu di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan memerintah sebagai raja. Itu adalah kerajaan Allah. Jadi jemaat Tuhan kalau berkumpul bersama-sama dengan keluarga, berkumpul bersama sharing firman Tuhan, kemudian sama-sama berdoa, bersepakat suami istri dan anak berdoa bersepakat, itu berarti kerajaan Allah ada di situ, hadir di situ, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang berkumpul. Berkumpul bukan sekedar ngomongin hal-hal yang lain. Berkumpul bukan menggosip, tapi berkumpul dan berdoa, bersatu dalam doa di situ. Tuhan hadir di tengah-tengah daripada orang yang berkumpul. Oleh sebab itu saudaraku, kerajaan Allah juga berbicara tentang di mana Allah memerintah. Di mana Tuhan memerintah? Karena Dia ada di dalam hati kita melalui Roh-Nya. Saya percaya ketika kehendak kita serahkan kepada Tuhan supaya kehendaknya yang terjadi, di situ kerajaan Allah memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Yang sulit untuk diserahkan adalah kehendak kita. Oleh sebab itu kalau kita bisa menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan supaya kehendaknya yang jadi, di situ kerajaan Allah memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Karena kerajaan Allah di mana Yesus menjadi rajanya, bukan ego kita, bukan diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7, ini tentang khotbah di bukit. Khotbah saudaraku yang sangat luar biasa
Dan khotbah yang satu saya percaya ini adalah satu pondasi yang kuat bagi kehidupan daripada orang-orang percaya di dalam masa-masa penuh goncangan seperti sekarang. Matius pasal 5 berbicara tentang sabda bahagia. Di situ menyatakan bahwa yang terpenting adalah hal-hal yang di dalam batin kita. Bukan hal yang di luar. Saudaraku, hal-hal yang di dalam. Berbahagialah, diberkati orang yang membangun hidupnya, karakternya di dalam firman Tuhan. Nah saudaraku, di dalam Matius pasal 6 ini berbicara tentang saudaraku, hal-hal yang tersembunyi. Yang Tuhan senang adalah melihat hal yang tersembunyi. Yang orang senang adalah tampil di muka. Saudaraku, saya percaya di dalam masa-masa seperti sekarang kita berkumpul, orang-orang percaya harus banyak mendengar suara Tuhan. Daripada banyak mendengar suara sosial media yang membuat kita takut. Tapi banyak mendengar suara Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kita saudaraku punya telinga untuk mendengar suara firman Tuhan. Suara Roh Kudus yang lembut di dalam hati kita. Suara dunia begitu keras. Tapi kita perlu mendengar suara Tuhan di dalam setiap hati kita. Karena suara Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Wahyu saudaraku, kitab Wahyu juga mengatakan di dalam kepada jemaat Tuhan, kepada gerejanya di 7 gereja di Asia Kecil, ini berbicara tentang gereja di dalam akhir zaman perlu banyak mendengar daripada banyak berbicara. Oleh sebab itu saudaraku, 7 kali kurang lebih dikatakan siapapun yang memiliki telinga untuk mendengar, baiklah ia mendengar suara Roh Tuhan yang berbicara. Sehingga itu akan memberikan kekuatan. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan demikian. Ini adalah kunci daripada Matius pasal 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ini berbicara tentang orang yang khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga, kata Tuhan Yesus. Apapun yang kita akan makan, apapun yang akan kita minum, apapun untuk hidup kita, akan pakaian dan segala macam. Tetapi orang-orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, yaitu di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan memerintah, di situ apapun yang saudaraku, di mana kita mencari firman Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah begitu penting. Di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan memerintah itu begitu penting. Roma 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi saudaraku, kerajaan Allah bukan berbicara tentang hal-hal yang jasmani, tetapi berbicara tentang hal-hal yang rohani, yang akan memberikan pondasi kekuatan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita karena kita banyak duit, bukan sukacita karena kita baru dapat gajian, tetapi sukacita oleh karena Roh Kudus. Pemazmur Daud katakan, Tuhan telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka yang kelimpahan gandum dan anggur. Jenis sukacita apa ini saudaraku? Ini adalah sukacita karena kita telah diselamatkan. Sukacita keselamatan adalah sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yaitu sukacita oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita perlu bersukacita. Nah saudaraku, senada dengan itu, 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah ini saudara kembali, saya percaya saudaraku, kita perlu banyak mendengar suara Roh Kudus di akhir dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Kita jangan banyak ngomong saudaraku, karena kita banyak dengar. Karena waktu saat kita banyak ngomong, kita banyak salah. Tidak ngomong, tidak salah. Saudaraku, oleh sebab itu saudaraku, saya percaya kalau kita mau ngomong yang selaras dengan firman Tuhan. Dan saudaraku, ini yang
yang saya percaya bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam saudaraku Matius pasal 6 ayat yang keempat juga dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan saudaraku, di dalam Matius pasal 6 ayat 18 katakan, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan senang melihat hal-hal yang tersembunyi, yaitu motivasi hati kita. Kecenderungan daripada banyak orang adalah supaya dilihat orang. Ketika dia sedekah supaya dilihat orang, ketika dia berdoa supaya dia dilihat orang, ketika dia berpuasa supaya dilihat orang. Karena kita kalau dilihat orang, kita akan mendapat upahnya, saudaraku. Orang akan memuji kita. Tapi kalau kita mau dipuji Tuhan, saya percaya kita perlu melakukan segala hal tersebut secara tersembunyi. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat keberadaan kita yang di luar. Dan inilah menjadi sesuatu kekuatan bagi kita yang sedang ada bersama-sama dengan keluarga. Saudara, saya percaya bahwa di tempat tersembunyi kita bisa berdoa, kita bisa melakukan segala sesuatu, dan Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Kita tidak perlu sombong, saudaraku, tetapi kita terus tetap rendah hati dan kita tetap percaya bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Di dalam melayani Tuhan, saya percaya Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Saudaraku, saya mau mengatakan dalam masa-masa penuh goncangan, kita perlu memiliki pondasi yang teguh di tengah goncangan yang sedang terjadi. Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Saudaraku, ini berbicara tentang khotbah di bukit dan ditutup dengan saudaraku Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, pasti akan datang hujan masalah. Pasti akan datang setelah hujan banjir persoalan. Pasti juga akan datang angin badai. Angin badai apa? Pengajaran, kebutuhan yang menggunung. Nah, saudaraku, kalau orang-orang yang memiliki pondasi yang kuat, yaitu di atas batu karang, hubungan pribadi dengan Yesus, dan saudaraku perwahyuan firman-Nya, saya percaya goncangan apapun yang terjadi itu tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita takut, tapi membuat kita makin percaya, makin melekat kepada Tuhan. Matius 16 ayat 18 katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahkan Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Dan dikatakan orang-orang yang mendirikan jemaat Tuhan di atas dasar perwahyuan tentang Yesus tidak akan bergoncang dan tidak perlu takut akan alam maut apapun. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena semuanya bisa berubah, situasi dan kondisi bisa berubah, tapi pribadi Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Daniel 11 ayat 32b katakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi. Kalau umat yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal pribadi Yesus Kristus akan tetap kuat dan akan tetap bertindak, menyatakan kasih, kuasa, dan kebenarannya di dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang.
Terakhir saya memberikan satu kesimpulan, saudaraku. Di dalam goncangan, di dalam perlombaan, saudaraku, iman yang begitu luar biasa ini, kita perlu mata kita tertuju kepada Yesus. Karena pada saat mata kita tertuju kepada Yesus, iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Ketika mata kita tertuju kepada kesalahan orang, kita akan khawatir, kita akan takut, dan saudaraku, iman kita akan berjalan di tempat. Ketika iman kita bertuju kepada situasi dan kondisi, kita akan takut dan khawatir. Dan saya percaya ketika mata kita tertuju kepada Yesus, pengharapan kita akan bertumbuh menjadi kuat dan dewasa. Kasih kita akan bertumbuh menjadi kuat dan dewasa. Dan saya percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan. Ada penyediaannya yang tidak terbatas ketika mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus terus menghidupkan firman-Mu di dalam setiap hati jemaat Tuhan yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Biarlah firman-Mu Tuhan berkuasa di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perilaku daripada setiap kami. Sehingga pada saat kami berseru berdoa, Tuhan, doa-doa kami dijawab oleh Tuhan dan tepat pada waktunya. Tuhan, biarlah Engkau memberkati, tangan-Mu ada dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan diluruskan jalannya, dibukakan pintu-pintu yang tertutup, dikonekkan dengan sumber-sumber yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami berdoa supaya berkat-berkat yang terbaik boleh menjadi nyata dalam setiap aspek kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pemeliharaanmu, penjagaanmu, perlindunganmu menyertai seluruh jemaat Tuhan Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.